Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafuddin Arif, NIM 20611 8047 dari jurusan Pendidikan Fisika, kelas Fisika B. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai suhu dan kalor. Terlebih dahulu saya ingin membahas mengenai suhu. Apa itu sebetulnya suhu? Nah, baik, suhu adalah derajat panas, dingin suatu benda. Baik, ketika kita menyalakan kompor, maka kita akan merasakan panas hanya diakibatkan oleh kompor. Terdapat sebuah botol yang dimana di sini berisikan air dingin. Nah, ketika kita mendekatkan tangan kita, maka kita akan merasakan dingin. Oke, baik. Ketika kita membahas mengenai suhu, tentunya kita juga tidak melupakan dengan alat ukurnya. Nah, alat ukur yang sering digunakan, baik itu standar nasional maupun standar internasional, itu ada 4. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi yang biasa kita pakai itu hanya 4. Nah, yang pertama itu adalah Celsius. Nah, Celsius itu sendiri memiliki batas ukur, yang dimana batas ukur dari Celsius adalah dari 0 sampai dengan 100 derajat Celsius. Kemudian yang kedua adalah Reaumur. Reaumur juga memiliki batas ukur, yang dimana batas ukurnya itu adalah dari 0 derajat sampai dengan 80 derajat Reaumur. Kemudian yang ketiga adalah Fahrenheit. Nah, Fahrenheit juga memiliki batas ukur, yang dimana batas ukurnya adalah 32 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 derajat Fahrenheit. Kemudian yang keempat yaitu adalah Kelvin. Nah, Kelvin juga memiliki batas ukur, yang dimana batas ukur dari Kelvin adalah 272 sampai dengan 373. Nah, kemudian kita biasa sering menemukan rumus dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu biasa perbandingan 4/5, 9/5, 9/4. Nah, itu didapat dari mana? Nah, itu didapat dari perbandingan. Jadi mana perbandingan itu kita dapat dari, di sini adalah supaya kita termometer Celsius. Nah, caranya itu dengan cara atas kurang bawah seperti ini. Atas kurang bawah, kemudian atas kurang bawah. Oke, samanya dengan Reaumur. Bisa termometer Reaumur sama halnya dengan atas kurang bawah dan atas kurang bawah. Nah, sama halnya dengan ini. Termometer Fahrenheit, atas kurang bawah dan atas kurang bawah. Kemudian Kelvin sama halnya, termometer Kelvin, atas kurang bawah dan atas kurang bawah. Nah, dari perbandingan tersebut kita bisa tuliskan jika
Jika kita ingin mencari perbandingan antara Celsius dan diameter itu dengan cara atas kurang bawah, berarti TC dikurang 0 per 100 dikurang 0. Untuk diameter sendiri adalah TR kurang 0 per 80 kurang 0. Nah, kita bisa dapatkan ini dengan cara mengali silang. Kita sederhanakan terlebih dahulu. TC per 100 sama dengan TR per 80. Nah, kemudian ini diperkecil dengan cara ini dibagi 20, kemudian ini dibagi 20, sehingga kita bisa dapatkan dengan TC per 100 dibagi 20 berapa? TC 5 dan TR per 4. Nah, dari rumus-rumus tersebut kita bisa dapatkan perbandingannya itu 5:4. Pada kali ini kita akan membahas soal dari bab suhu dan pemuaian. Berikut soalnya. Jika termometer reaumur menunjukkan skala 40 derajat reaumur, berapakah nilai suhu yang ditunjukkan dalam skala Celsius? Oke, jadi kita memiliki dua termometer. Di termometer reaumur menunjukkan angka 40 derajat reaumur. Bagaimana dengan suhu yang ditunjukkan dalam skala Celsius? Oke, kita awali dengan ilustrasi berikut. Ada dua buah termometer, reaumur dan Celsius, di mana kalau kita ingat, di reaumur memiliki titik tetap atasnya 80 dan titik tetap bawahnya adalah 0. Begitu pula untuk Celsius, titik atasnya 100 derajat dan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat. Nah, yang ditanyakan berapa Celsiusnya jika di reaumur ditunjukkan angka 40 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebelum itu Sobat 100 ingat lagi perbandingan skala antara reaumur dengan Celsius, di mana untuk reaumur rentangnya dari 80 ke 0 atau sebaliknya 0 sampai 80, selisihnya adalah 80. Begitu pula untuk Celsius, selisih besarnya adalah 100 derajat. Maka kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 20, kita akan dapatkan perbandingan 4 untuk reaumur dan 5 untuk Celsius. Maka Sobat 100 bisa tuliskan seperti ini. Celsius per 5 sama dengan reaumur per 4. Jadi nilai di bawahnya ini adalah nilai perbandingan dari skala besarnya untuk masing-masing termometer reaumur dan termometer Celsius. Oke, diingat ya Sobat 100. Kemudian untuk mencari berapa nilai Celsiusnya jika diketahui di reaumur 40, Sobat 100 tinggal masukkan saja angka di reaumurnya 40. Untuk di Celsiusnya biarkan C, karena kita akan mencari nilai C-nya. Jadi C per 5 sama dengan 40 per 4. Dimana kalau kita sederhanakan, 40 dibagi 4 hasilnya adalah ya 10. 5-nya kita kali silang dengan 10, menunjukkan angka Celsius sama dengan 50 derajat Celsius. Seperti itu Sobat 100, cukup paham ya? Jadi ingat sekali lagi, untuk perbandingan antara Celsius dan reaumur, perbandingannya adalah 5 untuk Celsius dan 4 untuk reaumur. Seperti itu Sobat 100, semoga cukup paham. Jika kita memiliki dua cairan dengan temperatur yang berbeda dan mencampurkannya ke dalam satu wadah, pada akhirnya kedua cairan ini akan mencapai temperatur yang sama. Besarnya temperatur akhir ini akan berada di antara temperatur awal kedua cairan tersebut. Dalam gejala ini, kalor berpindah dari cairan bertemperatur tinggi ke cairan dengan temperatur rendah hingga mencapai temperatur yang setimbang. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lain diikuti dengan perubahan temperatur. Kalor memiliki satuan SI Joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori. Hubungan antara Joule dan kalori adalah 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Jika ada dua bola yang terbuat dari aluminium dan tembaga dengan temperatur awal yang sama dicelupkan ke dalam air mendidih, setelah beberapa menit bola tersebut akan memiliki kenaikan temperatur yang berbeda. Hal ini dikarenakan setiap benda memiliki nilai kalor jenis yang berbeda-beda.
Kalor jenis didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur zat sebesar 1 Kelvin untuk 1 kg zat tersebut. Kalor jenis menunjukkan kemampuan benda untuk menyerap kalor. Semakin besar nilai kalor jenis, semakin besar kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Secara matematis, kalor jenis ini dirumuskan C sama dengan Q per M delta T. C adalah kalor jenis zat, Q adalah kalor, M adalah massa zat, dan delta T adalah perubahan temperatur. Untuk suatu benda, faktor massa dan kalor jenis dapat dipandang sebagai satu kesatuan sehingga muncul konsep kapasitas kalor yang didefinisikan dengan huruf C besar di sini. C besar ini sama dengan C kali M, kalor jenis kalikan massa. Maka besar kalor suatu zat dapat dihitung dengan Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C delta T. Gram air yang memiliki temperatur awal 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi kalor sebesar 4200 Joule. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukanlah temperatur air setelah pemanasan. Diketahui massa air ada 200 gram sama dengan 0,2 kg, temperatur awal T0 sama dengan 25 derajat Celcius, kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan energi kalor yang 4200 Joule. Jadi kita bisa menghitung perubahan temperatur dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Delta T sama dengan Q per MC sama dengan 4200 per 0,2 kali 4200 sama dengan 5 derajat Celcius. Maka temperatur akhir bisa kita hitung dengan delta T sama dengan T minus T0. 5 derajat Celcius sama dengan T minus 25 derajat Celcius, maka temperatur akhir adalah 30 derajat Celcius. Setiap zat memiliki temperatur tertentu untuk zat tersebut berubah wujud. Suatu zat dapat berubah menjadi 3 jenis wujud, cair, padat, dan gas. Perubahan zat ini selalu diikuti dengan penyerapan atau pelepasan kalor. Kalor penguapan adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk berubah wujud dari cair menjadi gas. Sebaliknya, kalor pengembunan adalah kalor yang dilepaskan suatu zat saat berubah wujud dari gas menjadi cair. Besarnya kalor yang diserap saat menguap sama dengan besarnya kalor yang dilepaskan saat terjadi pengembunan pada suatu jenis zat yang sama. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang dilepas atau diserap, M adalah massa zat, dan L adalah kalor laten pengembunan atau penguapan. Kalor peleburan adalah kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk meleleh dari zat padat menjadi zat cair. Sebaliknya, kalor pembekuan adalah kalor yang dilepaskan suatu zat saat membeku dari cair menjadi padat. Besarnya kalor yang diserap saat melebur sama dengan besarnya kalor yang dilepaskan saat membeku pada satu jenis zat yang sama. Secara matematis kita rumuskan Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang dilepas atau diserap, M adalah massa zat, dan L adalah kalor laten peleburan atau pembekuan. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air 2 kg pada suhu 100 derajat Celcius jika kalor laten penguapan air diketahui 2200 kJ per kilogram? Diketahui massa air adalah 2 kg, kalor latennya 2200 kJ per kilogram atau sama dengan 2.200.000 Joule per kilogram. Maka kalor yang dibutuhkan Q sama dengan M kali L sama dengan 2 kali 2.200.000 sama dengan 4.400.000 Joule sama dengan 4.400 kJ. Ketika zat berubah wujud, temperatur tidak naik ataupun turun, tetapi tetap ada transfer kalor. Kalor yang dibutuhkan untuk berubah wujud disebut dengan kalor laten. Proses ini tidak mengubah suhu zat dikarenakan kalor yang diserap digunakan untuk melawan gaya ikat antar molekul zat tersebut. Ketika ikatan antar molekul ini terlepas, zat padat menjadi cair, zat cair menjadi gas. Setelah proses ini selesai, temperatur akan berubah sesuai dengan banyaknya kalor yang diterima. Grafik ini adalah proses perubahan wujud zat dari padat sampai menjadi gas. Dari titik A ke B, suhu S meningkat dari minus 10 menjadi 0. Kalor yang digunakan pada proses ini sesuai dengan persamaan Q sama MC delta T. Dari titik B ke C terjadi proses peleburan S menjadi air. Pada proses ini, kalor yang digunakan adalah kalor laten, sehingga persamaannya adalah Q sama M kali L.
dari titik C ke D terjadi proses kenaikan suhu air sampai mencapai titik didih air 100 derajat Celcius. Proses ini sesuai dengan persamaan Q sama dengan MC delta T. Dari titik D ke E terjadi proses penguapan air menjadi uap air. Pada proses ini, kalor yang digunakan adalah kalor laten, sehingga persamaannya adalah Q sama dengan M kali L. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda dengan temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Energi adalah sesuatu yang selalu kekal, maka dalam kalor yang dilepaskan benda dengan temperatur tinggi selalu sama dengan kalor yang diterima pada benda dengan temperatur lebih rendah. Asas ini dikenal dengan asas Black, Q lepas dengan Q terima. Sebuah balok besi panas 10 gram dengan temperatur 75 derajat Celcius dicelupkan ke dalam 100 gram air dingin yang memiliki temperatur 10 derajat Celcius. Berapakah temperatur akhir kedua benda tersebut? Jika diketahui kalor jenis besi sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sesuai dengan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor adalah besi karena temperatur dia lebih tinggi, yang menerima adalah air karena temperatur dia lebih rendah. Maka M besi kali C besi kali delta T sama dengan M air kali C air kali delta T. Setelah kita masukin semuanya, kita dapatkan temperatur akhir TF sama dengan 10,6 Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi apa yang saya telah jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Saifuddin Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.